Sekalian ada pertanyaan ya, setelah tanggal 20 Oktober kemana Mulyono? Officially dia bilang pulang ke Solo, tapi this is not the question ya. Pertanyaannya adalah apakah dia akan tetap stay in politik, tetap ingin cawe-cawe, tetap ingin menguasai kekayaan Indonesia, atau dia mau menjadi resi atau begawan? Begawan Solo, bukan Bengawan Solo ya. Itu this is the question, pertanyaannya ya. Tetapi tentu saja tidak mudah bagi Jokowi atau Mulyono karena tuntutan makin besar terhadap yang bersangkutan agar dipidanakan atau diperkarakan baik secara perdata maupun pidana. Walaupun Muhammad Qodari tidak setuju ya, katanya tidak ada presiden yang dipidanakan selama ini, termasuk Pak Harto hanya bisa dijadikan tersangka tapi tidak pernah diseret atau dibawa ke pengadilan. Tetapi kita akan lihat apakah tuntutan terhadap Mulyono ini akan jauh lebih besar gelombangnya ketimbang tuntutan terhadap presiden-presiden sebelumnya yang memang tidak ada tuntutan yang signifikan. Bung Karno akhir kehidupannya dalam pengasingan di Wisma Yaso, tidak ada proses pengadilan. Kemudian Pak Harto sempat dijadikan tersangka tapi belum pernah dihadirkan ke pengadilan. Sementara presiden lainnya smooth ya, tidak ada masalah. Even Gus Dur sekalipun walaupun di-impeach dengan dugaan macam-macam ya, korupsi Bulog, Dana Tera, bantuan Yayasan Dana Tera Bulog, kemudian bantuan Sultan Brunei, tetapi tidak pernah officially dijadikan tersangka di pengadilan. Kita baca ini ada tulisan yang menarik yang ditulis oleh seorang intelektual ya, kolumnis dan akademisi yang tinggal di Surabaya, itu M. Issa Anzori. Judulnya adalah Kemana Mulyono setelah 20 Oktober 2024? Kita bacakan dengan hikmat. Ini tidak terlalu panjang tulisannya ya. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Kalimat itulah nampaknya yang tepat diberikan kepada akhir masa kekuasaan Jokowi. Akhir daerah Jokowi pada 20 Oktober 2024 menandai pula berakhirnya pengaruh besar yang dimiliki oleh Mulyono, sosok kuat yang selama bertahun-tahun berada di jantung kekuasaan. 10 tahun tepatnya. Namun akhir masa kekuasaan Mulyono tidaklah berjalan mulus. Justru di penghujung eranya tekanan semakin meningkat. Seruan ganyang Mulyono yang menggema di tengah masyarakat bukan sekadar slogan, tetapi cerminan dari tuntutan publik yang kian keras untuk menuntut pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan dan skandal yang terjadi di bawah naungan kekuasaan Jokowi. Tekanan yang dirasakan Mulyono berasal dari berbagai arah. Di satu sisi ia menghadapi desakan dari masyarakat yang semakin vokal dalam menuntut keadilan dan transparansi. Berbagai kebijakan kontroversial, kasus korupsi yang menyeret lingkaran kekuasaan serta gaya hidup elit yang hedonis menambah kemarahan publik. Seruan ganyang Mulyono menjadi simbol dari ketidakpuasan yang meluas. Sebuah ungkapan bahwa masyarakat tidak lagi diam melihat kesewenang-wenangan dan keistimewaan yang dinikmati oleh segelintir elit selama ini. Di sisi lain, pergantian kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo juga menambah tekanan Mulyono yang selama ini merasa aman di bawah perlindungan Jokowi, kini menghadapi ancaman dari kepemimpinan baru yang mungkin akan membuka berbagai aib masa lalu untuk memperkuat legitimasi mereka. Upaya untuk memintai pertanggungjawaban terhadap Mulyono kian nyata, apalagi dengan semakin banyaknya tokoh politik yang berbalik mendukung Prabowo. Mereka tak segan-segan ikut mendorong agenda baru yang mungkin akan melibatkan penyelidikan terhadap orang-orang yang terlibat dalam skandal masa lalu termasuk Mulyono. Jadi saudara sekalian, sedikit kita tunda sedikit pembacaan ini. Saya ingin membuat polling dulu ya, yang menunjukkan apakah menteri-menteri dalam era Mulyono ini patut atau bisa dipertahankan untuk era Prabowo ya. Oke, mulai dari menteri katakanlah Budi Aris Setiadi, nanti Raja Juli Antoni, Pratikno,
kemudian Kapolri, Erick Thohir, Bahlil dan lain sebagainya untuk melihat aspirasi masyarakat. Menurut Anda ya, apakah Menkominfo ya, Budi Ari Setiadi ya, atau Budi Projo ya, Projo perlu dipertahankan di kabinet Prabowo ya, dengan jabatan menteri. Oke, menurut Anda apakah Menkominfo Budi Aris Setiadi, Budi Projo perlu dipertahankan di kabinet Prabowo ya? Oke, begini. Jangan ini ya, setujukah Anda ya? Setujukah Anda ya? Bila Menkominfo Budi Aris Setiadi ya, Budi Projo perlu dipertahankan di kabinet Prabowo. Namanya Budi Aris Setiadi ya kalau nggak salah ya. Budi Arye Setiadi, benar ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya bikin variasi jawabannya. Setuju ya. Oh, sangat setuju ya. Sangat setuju. Kemudian B setuju, kemudian C, kemudian tidak setuju ya, kemudian D sangat tidak setuju ya. Saya tidak ngasih orang yang menjawab tidak tahu ya, karena itu tidak bersikap ya, tidak usah isi polling kalau begitu. Setujukah Anda bila Menkominfo Budi Aris Setiadi, Budi Projo perlu dipertahankan di kabinet Prabowo ya? Setujukah Anda bila Menkominfo Budi Aris Setiadi dipertahankan di kabinet Prabowo? Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi gradasinya jelas ya, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Begitu cara bikin polling itu ya. Jangan cukup setuju, kurang setuju. Nggak jelas itu, abu-abu ya. Nanti kita akan lihat satu-satu lagi ya. Bagaimana? Silakan jawab. Nanti Pratikno, nanti apa, biar orang tahu apakah Sobat Era sekalian berapa angka setuju dan tidak setujunya untuk memberikan gambaran. Ya, saya yakin banyak yang tidak setuju, tetapi nanti akan kita lihat ya. Kita lanjutkan ya pembacaannya Sobat Era sekalian. Absennya Mulyono dalam penyerahan kekuasaan dan pelantikan Prabowo bukan hanya karena rasa malu atau ketidaknyamanan pribadi, tetapi juga akibat dari situasi genting yang dihadapinya. Ia menyadari bahwa kehadirannya akan menjadi sorotan yang tidak diinginkan, membuka peluang bagi serangan lebih lanjut terhadap dirinya, ditambah lagi isu akun Fufu Fafa yang diduga milik anaknya terus menghantui, memperburuk citra keluarganya dan memicu sentimen publik yang semakin negatif. Oke. Menteri Seknek ya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa Prabowo akan hadir pada tanggal 20 Oktober. Kita lihat nantinya. Setelah 20 Oktober 2024, masa depan Mulyono semakin tidak jelas. Apakah ia akan diadili, bersembunyi atau mencoba membangun kembali pengaruhnya dari balik layar? Yang pasti tekanan dari berbagai pihak, serangan terhadap keluarganya, dan tuntutan publik yang kian keras membuat akhir kekuasaannya penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian. Masa-masa kejayaan Mulyono telah berlalu, dan kini ia harus menghadapi kenyataan pahit dari perubahan politik yang tak lagi berpihak padanya. Gundah dan cemas itulah yang menggambarkan suasana menjelang penyerahan kekuasaannya. Kini Mulyono hanya berusaha meminta jelas belas kasihan rakyat dengan meminta maaf atas kesalahan selama memimpin, berjalan tak lagi tegap membusungkan dada seperti ketika saat berkuasa. Mulyono kini harus pasrah menghadapi tekanan rakyat sambil berusaha berlindung di balik pemerintahan baru yang di sana ada sang putra mahkota. Surabaya, 11 Oktober 2024, M. Isa Ansori, kolumnis dan akademisi, tinggal di Surabaya. Jadi Sobat Era sekalian, banyak sekali orang yang menganggap bahwa Mulyono sudah habis ya. Mulyono tidak akan punya taring lagi, tidak punya kekuasaan lagi. Tapi jangan lupa dia masih menitipkan putra mahkotanya
Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih. Apakah pengaruh Gibran cukup signifikan, itu juga pertanyaannya, karena tentu akan disandingkan dengan resiko yang akan dihadapi Gibran, mulai resiko tidak dilantik sampai resiko di impeach. Dan Gibran bukanlah sosok yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengelola masalah, ya. Justru he is part of problem, bukan he is part of solution, ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian, ya. Jadi kalau kita ditanyakan kepada saya, pilihan Mulyono itu adalah dua. Istirahat jadi begawan Solo kan gitu, atau cawe-cawe dalam politik sampai kemudian menguasai partai politik seperti Golkar yang kemarin diisukan. Itu saja. Dia mau meniru model Habibie yang tidak lagi cawe-cawe dalam politik setelah tidak lagi jadi presiden, atau meniru model Megawati Soekarno Putri dan SBY yang masih menjadi petinggi partai paling berpengaruh setelah tidak lagi menjadi presiden. Itu saja pilihannya. Kalau dia mau pilih seperti Habibie, dia cukup pulang ke Solo sambil menantikan nasibnya apakah akan ada panggilan atau ditangkap atau tidak. Kalau dia mau cawe-cawe, maka dia harus pastikan ada kendaraan politik yang bisa dia rebut di tengah jalan walaupun dia tidak ikut mendirikannya. Dan kelihatannya kalau partainya cuma PSI tidak cukup kuat. Harus partai sebesar Golkar yang menguasai kursi 103 kalau tidak salah di parlemen alias nomor 2. Kita lihat ke depannya ya. Coba kita bacakan ya. Mulyono cerita kelam bangsa Indonesia, rakyat tertipu dengan wajah polosnya. Setelah tanggal 20 Oktober, Mulyono balik ke Solo sambil merawat dan membesarkan Ngabalin. Takut terlantar, tetap cawe-cawe karena haus kekuasaan. Rakus, orang rakus pasti tidak legowo. Masuk sel langsung aja Bung RH. Diadili seadil-adilnya atau lepasin di pasar biar lebih adil. Terlalu culas dan jahat perlu dihukum mati dan hartanya disita untuk bayar utang ya. Tapi kita tetap bicara tentang presumption of innocent ya. Nggak boleh sembarangan mengadili orang kalau tidak bersalah. Tapi jangan juga tidak diadili hanya karena kita mikul dur mendem jero ya. Terlalu 10 tahun berkuasa, Mulyono berusaha keras membangkrutkan perekonomian dan memiskinkan rakyat Konoha. Apapun jabatannya, penjahat tetap ditangkap dan diadili, apalagi sudah merusak sendi-sendi negara. Kemudian miskinkan, suruh bayar utang, terus penjarakan. Kemudian si Raja Ngibul Mulyono lengser, harus diadili karena banyak kebohongan, kezoliman, hukum harus tegak lurus. Oke. Jika bisa berpikir maka orang bijak pasti mengembalikan uang rakyat. Jadi TKI di luar negeri, maksudnya apa nih? Jadi ibu kota kita di mana neh? Ibu kota kita di Jakarta masih ya. Tetapi ada otoritas ibu kota, lucu juga ya. Para ulama dan tokoh masyarakat yang berpikir kritis dipersekusi. Para petani dirugikan impor beras, para pedagang dirugikan impor barang dari Cina, para nelayan dirugikan ekspor penjualan pasir laut ya. Harus diadili dan suruh bayar utang negara. Presiden kok ijazah palsu, rakyat dibodohin sama Mulyono. Orang yang cerdas di Indonesia sangat banyak sekali. Kerja tapi banyak utang. Kita jeblosin semua keluarganya dan menantunya ke IKN, satu keluarga pindah. Jokowi gambaran bapak yang tidak boleh ditiru, mengajarkan anak berkuasa dengan kecurangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, mengajak anaknya ke neraka. Para pemilih Mulyono ikut menanggung dosa jariah dan bertanggung jawab di akhirat. Aduh, termasuk saya berarti. Kemudian mantap Mulyono pulkam tapi masih sakit hati bang. Lihat bola semalam. Hihihi. Lihat di luar negara kita presiden salah itu. Oke. Terlalu besar kesalahan yang bikin Indonesia terpuruk segala bidang. Rakyat yang menanggung kesewenang-wenangannya. Bodoh bangsa yang tidak menghukumnya. Loyo bila Mulyono bebas hukum. Pak Soeharto lengser, ada korupsi juga, tapi Jokowi lebih parah banget karena terbukti zolim. Undang-undang dasar di otak-atik pemecah belah rakyat. Mulyono akan selalu dilindungi Prabowo yang menjadi presiden hasil dari kecurangan Mulyono. Kemudian ijazahnya asli atau palsu Mulyono ini bingung kita. Prof. Refli Harun, saya bangga tidak pernah memilih Mulyono si pengkhianat bangsa.
Ya, banyak sekali sobat era sekalian, ya itulah gambaran ya. Siapa menabur angin akan menuai badai. Ya, sekarang kalau seandainya tuntutan terhadap Jokowi banyak, besar, karena Jokowi memerintah dengan sewenang-wenang, dengan menyakitkan, dengan memelihara buzzer untuk menghantam orang yang kritis, memenjarakan orang yang kritis, dan kemudian menjadikan anak-anaknya pengusaha di sana sini ya cepat sekali meroket dari usahanya dan kemudian menjadi pejabat publik dengan cara instan juga. Jadi kalau rakyat marah, terutama yang kritis, maka ya itulah yang harus ditanggung. Jangan lupa, rakyat yang silent belum tentu dia tidak setuju untuk mengadili Mulyono. Cuma kalau mereka tidak bereaksi karena to some extent tingkat pengetahuan dan kesadaran atau pembelajaran politiknya yang barangkali perlu ditingkatkan. Tetapi masyarakat perkotaan yang paham betul bagaimana Mulyono berkuasa, maka dia akan ikut dalam gelombang untuk mengadili. Paling tidak hukum harus ditegakkan ya. Walaupun langit runtuh ya. Dan sobat era sekalian, hanya Kodari saja intelektual yang kemudian menganggap Mulyono tidak ada masalah ya. Saya berpikir mungkin ada masalah dengan Kodari. Karena kalau intelektual lainnya, akademisi lainnya menganggap Mulyono bermasalah, yang nggak pernah makan duit dari Mulyono ya. Tapi kalau yang makan duit dari Mulyono ya kita maklumin aja ya.